Hey guys, welcome back. Gue Rifki, apa kabar nih? Sehat-sehat ya? Nggak kurang dari satu apapun. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Nih gue ada sedikit informasi yang gue pengen sharing tentang booster ya. Kan lu tahu nggak? Pernah nggak ngerasain kalau mau olahraga tapi lu males, rasanya nggak termotivasi gitu. Nah, mungkin booster sebagai jawabannya. Cuman gini, perlu kita tahu juga ya, booster itu apa sih? Terus bisa ngapain sih? Bahaya nggak sih booster itu? Itu kan penting kalau diketahuin dulu. Oke, ikutin terus. Jadi booster itu kan pada dasarnya adalah suplemen yang menjanjikan lebih banyak energi, lebih fokus, dan mompa otot waktu olahraga. Nah, biasanya sih mengandung bahan-bahan kayak BCAA, ada citrulline, ada kafein, dan beta-alanin. Nah, yang begitu sih isinya ya. Terus manfaat booster sebelum exercise dibilang di iklannya sih buat apa? Buat meningkatkan energi dan fokus katanya sih. Terus juga meningkatkan pompa otot, mempercepat pemulihan, meningkatkan performa latihan. Nah, itu baru manfaatnya ya. Ya, untuk booster ini juga kita perlu tahu bahan-bahan yang terkandung di dalamnya karena penting banget supaya kita nggak dibohongin sama tukang obat atau nggak dibohongin sama ya siapa tahu ya namanya marketing kan selalu berjanji-berjanji begitu. Tatonya nanti kalau tidak kejadian kan ruginya di kita juga. Jadi oleh sebab itu gue nyaranin selalu diketahui apa sih isinya dan kenapa manfaatnya ini buat apa. Oke? Nah, itu penting banget ya karena gini, bahan-bahan yang terkandung dalam booster itu misalnya BCAA itu adalah asam amino rantai cabang yang membantu membangun dan memperbaiki otot. Nah, jadi BCAA itu pentingnya tuh untuk itu ya, untuk bantu membangun dan memperbaiki otot. Jadi meregenerasi otot ya. Terus ada citrulline. Citrulline itu tuh untuk apa? Untuk meningkatkan aliran darah dan pompa otot. Nah, terus udah gitu kafein. Oh, ada kafein. Jadi ada kafeinnya juga ya dalamnya ya. Tapi untuk apa tuh si kafein di situ gunanya? Untuk meningkatkan energi dan fokus. Dan beta-alaninnya untuk apa? Untuk meningkatkan stamina dan menunda kelelahan. Nah, jadi bagus banget sih sebenarnya ya. Cuman emang sih nggak bisa juga kita sampai berlebihan. Nanti kalau berlebihan pasti ada efek sampingnya. Tapi oke, tunggu dulu ya. Ntar gue jelasin kenapa sih itu bisa jadi begitu. Oke, kalau mengkonsumsi booster itu ada efek sampingnya. Ya karena kan kimia yang masuk ke dalam tubuh itu kan alami. Nah, jadi kalau yang kimia masuk ke yang alami, ya pasti ada efek sampingnya. Hanya kita kadang-kadang suka mengabaikan itu. Kita perlu tahu apa sih efek sampingnya. Nah, jantung berdebar katanya ya. Karena kan kafein dapat meningkatkan detak jantung. Itu yang pertama ya. Terus juga sakit kepala, itu efek samping juga. Karena terlalu banyak kafein bisa menyebabkan sakit kepala apapun ya. Kita lagi minum kopi biasa aja kalau kebanyakan eh, kafeinnya ya pasti kita juga akan dapat sakit kepala karena kan darah yang dipompa itu semakin cepat lagi. Terus udah gitu juga mual. Nah, beberapa orang sih mengalami teras kalau setelah mengkonsumsi mereka tuh kayak rasanya mual-mual, pengen muntah begitu. Terus juga gelisah karena efek kafein kan bisa dapat membuat lu gelisah dan sulit tidur. Jadi jangan mengkonsumsi booster malam-malam kita mau tidur, ya kita malah tambah semangat jadinya bukannya mau tidur. Ya enggak? Ya enggak? Gue punya saran sebelum mengkonsumsi booster karena penting banget ya. Gini nih, jadi lu selalu memilih produk yang bisa dipercaya. Penting banget ya. Jadi tanya-tanya dulu teman-teman lo, tanya-tanya dulu orang-orang lain, googling dulu, juga lihat-lihat di YouTube supaya kita mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi. Semakin banyak informasi, semakin pintar lu, semakin bagus dong. Kalau kita cuma diem-diem aja ya sulit ya. Oke, jadi
Terus sudah gitu bacalah labelnya seteliti mungkin. Jadi dibaca itu kan selalu tertulis di belakangnya ya. Kalau ada keterangannya lagi ya baca juga, jangan diabaikan. Jangan cuma gara-gara teman bilang begini terus kita percaya. Enggak, setiap booster itu memang beda-beda. Jadi benar-benar harus diteliti dan dibaca supaya kita dapat pengetahuannya. Terus juga jangan lupa ikuti dosis yang dianjurkan. Jangan berlebihan, jangan juga kekurangan. Persis aja seperti apa yang disarankan. Jangan misalnya kita mentang-mentang tajir banyak duit gitu ya. Jadi kita yang harus minum cuma satu, misalnya satu satu pil gitu. Gue 2 pil aja atau 3 pil. Ya itu malah salah. Nanti lu bakal jadi punya masalah nantinya ya. Oke, selalu itu harus dikonsultasikan ke dokter spesialis keolahragaan. Itu penting banget ya. Terus udah gitu juga selalu mulai dengan dosis kecil dulu. Jangan mentang-mentang terus lalu pengen cepet-cepet tingkatin aja terus. Nah, jadi cara meningkatkannya juga harus secara bertahap. Nggak bisa kita cepet-cepet ya. Karena kenapa? Lu berhubungan sama badan lu. Jadi selalu dengarkan suara tubuh lo sendiri. Jadi tubuh itu nggak bisa main cepet-cepet aja. Oke? Terus hindari mengkonsumsi booster sebelum tidur. Tadi seperti apa yang gue udah bilang ya. Karena dia kan punya kafein. Nah, nanti kalau sebelum tidur kan bisa lu nggak bisa tidur atau gelisah atau ya gimana lah. Jadi jangan deh sebelum tidur terus kita konsumsi itu. Lebih baik kamu konsumsi protein, kan itu lebih bagus lagi supaya otot-otot lu semakin terregenerasi dengan bagus. Oke? Terus jangan lupa ya, jangan bosan juga konsultasikan selalu dengan dokter spesialis keolahragaan. Itu penting banget. Jangan pergi juga ke dokter saraf misalnya atau dokter apa yang lain-lain itu ya, karena setiap dokter itu punya spesialisasinya masing-masing. Nah, untuk yang seperti begini itu yang paling mendekati adalah dokter spesialis keolahragaan atau yang dibilang SPKO di belakangnya itu. Jadi ya cari aja tuh, kan banyak ya dan bagus-bagus juga kok mereka. Jadi supaya nyambung gitu ceritanya. Kalau kalau mau bertanya hal-hal yang demikian ya gitu. Jadi kitanya nggak salah kaprah. Nah, itu sih dari gue. So, terima kasih banyak ya sudah nonton video ini. Gue bener-bener bahagia banget. Dan juga jangan lupa berikan komen, like, subscribe, dan share video ini kalau bermanfaat. Oke, kita jumpa lagi di video-video yang lainnya ya. Hasta luego, Rifki pamit. Bye.